Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada as-siyam wa ja'ala Ramadan mawsiman lirrahmati wal ghufran. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, jamaah salat Isya dan insyaallah tarawih berjamaah yang saya hormati, dan insyaallah kita semuanya senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Syukur alhamdulillah, tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur ini merupakan keniscayaan bagi umat Islam yang beriman. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an bahwa jika pandai bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmatnya. Dan sebaliknya, jika ingkar atau kufur terhadap nikmat Allah, maka azab Allah teramat pedih. Salawat dan salam juga tentunya kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat Ahlul Bait, dan insyaallah kita selaku umatnya yang senantiasa mengikuti dan mengamalkan sunnah dan ajarannya, kelak di yaumil kiamat kita berada syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di malam yang keempat di masjid kita, malam yang keempat juga. Tempat-tempat lain ada juga yang sudah malam kelima. Ya. Mudah-mudahan amal-amalan kita dan saudara kita menjadi amalan yang diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk malam ini kita bersama akan bertadzkirah melalui saya di mimbar ini dengan judul Muraqabatullah. Salah satu pendidikan agung di bulan suci Ramadan ini adalah muraqabatullah. Apa muraqabatullah itu? Merasakan bahwa Allah selalu mengawasi, menyertai, dan mengetahui setiap gerak hati dan langkah kaki kita. Jadi puasa ini bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi juga puasa ini melatih jiwa untuk hidup dalam kesadaran ilahiyah. Maka Ramadan disebut juga dengan bulan tarbiyah, bulan pendidikan, yang mendidik kita, yang melatih kita untuk selalu taqarrub ilallah, dekat dengan Allah. Saum ini atau siam ini adalah ibadah yang ketika kita ingin berpura-pura bisa. Beda dengan ibadah yang lain. Ada orang yang berpura-pura, siang hari merasa haus, meludah terus, capek, kelihatannya lemes saja. Padahal dia tidak puasa. Ada. Dan itu nggak bisa kita ketahui. Ya. Ada orang yang memang puasanya sungguh-sungguh. Mulai dari fajar sampai terbit matahari, dia tidak makan, dia tidak minum,
dan juga dia mampu menjaga dari sesuatu yang bisa menghancurkan atau membatalkan pahala dari puasanya itu. Ada. Mudah-mudahan kita semua yang hadir malam ini mampu menjaga dari sesuatu yang membatalkan puasa dan juga mampu menjaga dari sesuatu yang membatalkan pahala puasa. Jangan sampai puasa kita dari tahun ke tahun yang disinyalir oleh Rasulullah SAW hadisnya, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atash. Berapa banyak orang-orang yang puasa tetapi dia tidak memperoleh apa-apa dari puasanya illal ju' wal atash, kecuali lapar dan dahaga. Sia-sia Pak ya, Bu. Padahal kita berharap dari ibadah saum yang kita lakukan ini ujungnya kita bisa raih. Apa ujung dari puasa itu? La'allakum tattaqun. Kita menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bisa mempertahankan dirinya untuk tidak melakukan kemaksiatan. Seperti yang kita lakukan di bulan Ramadan. Walaupun tidak ada orang, kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak melakukan apa-apa yang itu akan membatalkan puasa ataupun pahala puasa. Ini pendidikan Ramadan ini. Dusta nggak boleh, bohong tidak boleh. Itu walaupun orang lain nggak tahu, kita dusta pada diri sendiri, Allah tahu. Dan apa yang kita lakukan selama Ramadan ini, menurut kita ada pahalanya, tapi di hadapan Allah tidak ada. Kenapa? Karena kita al-kadzib atau dusta di bulan Ramadan. Dilatih, dididik. Nah, tujuan akhirnya bagaimana upaya kita setelah Ramadan ini mampu berlaku jujur, tidak bohong atau tidak dusta kepada siapapun dan dimanapun kita berada. Lalu apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara agar kita bisa muraqabah, agar kita bisa merasa diri kita diawasi oleh Allah, selalu diketahui oleh Allah setiap gerak hati dan langkah kaki kita? Yang pertama, upayanya adalah menyadari bahwa Allah Maha melihat dan Maha mengawasi. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Jadi kalau sudah merasa Bapak Ibu, kita diawasi oleh Allah, Allah itu Maha melihat. Bukan hanya melihat yang zahirnya, tapi kata Allah dalam Al-Quran surat yang lain, Innallaha alimum bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah itu Maha melihat terhadap apa yang ada di hati kita. Kita boleh berbisik-bisik, orang lain tidak tahu, tapi Allah tahu. Kalau ini tertanam pada setiap kita, dimulai dari bulan Ramadan ini, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang dekat dengan Allah. Satu. Lalu yang kedua, menghadirkan ihsan dalam ibadah. Ihsan ini ukuran ibadah yang paling baik ini Pak. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah seakan-akan melihatnya. Jika engkau belum mampu melihat Allah dalam menyembahnya itu, tapi Allah melihat kita, tertanam. Salat berjamaah kita khusyuk. Dan ketika sholat sendirian pun kita khusyuk, tidak bermain-main. Kenapa? Karena tadi kita sudah merasa diawasi dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesendirian ataupun dalam keramaian, tetap kita menyadari bahwa kita sedang diawasi dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, upaya untuk muraqabah itu adalah memperbanyak zikir dan mengingat Allah. Nah, jadi zikir ini ada zikir yang dibatasi waktu, ada yang tidak dibatasi. Zikir itu kapan saja. Dalam keadaan kita berwudu, alhamdulillah bagus. Berzikir tidak berwudu pun boleh. Ibadah yang memang kita dianjurkan dalam keadaan suci adalah ketika kita membaca Al-Quran. Ya. Jadi
Upayakan ketika baca Quran itu kita dalam keadaan berwudu, Pak, bersuci. Kalau sudah batal, istirahat dulu. Tapi kalau baca-baca buku yang lain atau kita mau berzikir, boleh. Maaf, misalnya kita sedang berzikir, habis sholat, batal, Pak, buang angin. Lanjut aja zikir mah. Nggak apa-apa, zikir. Bahkan kalaupun terjadi pada ibu-ibu, sedang dalam keadaan haid pun boleh berzikir. Jadi jangan berhenti berzikir itu. Kapan saja dan di mana saja. Kecuali kalau sudah masuk kamar mandi, WC, berhenti dulu, Pak. Gak usah lagi baca tasbih. Ya, itu tempatnya nggak cocok, nggak pas. Jadi kita dianjurkan memperbanyak zikir dan mengingat Allah. Uzkurullaha zikram katsira. Ingat Allah sebanyak-banyak. Yang keempat, menjaga hati dari bisikan dan niat buruk. Ya, apapun ibadah yang kita lakukan itu niat kita yang baik, termasuk Ramadan kita, puasa kita, salat kita, niatnya karena Allah. Ya. Ini mah jangan kalau mau berzikir karena sesuatu, rajin, banyak yang dibaca. Tapi kalau nggak ada tujuan, malas. Diajak zikir 3 kali aja nggak mau. Ada di zikir jangan karena apa-apa. Karena kita ingin dekat dengan Allah dan kita ingin diingat oleh Allah, maka kita berzikir sebanyak-banyaknya. Hati jaga dari bisikan dan niat buruk. Yang kelima, menumbuhkan rasa malu kepada Allah. Malu kita pada Allah. Ya. Jangan nuntut apanya, nuntut haknya aja kita sama Allah. Tapi kewajibannya asal-asalan. Merasa malu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, seperti ibadah puasa ini. Ya. Kita sholat tarawih sunnah, Pak. Ya, hukumnya sunnah. Tapi ibadahnya baik di bulan Ramadan. Ya, bacaannya ditingkatkan. Jangan baca yang kul-kul aja. Gitu. Iya. Baca yang panjang-panjang. Tapi kalau berjamaah, yang disepakati oleh jamaah. Ya. Nah, jangan mau imam sendiri. Imam maunya baca Al-Muluk 1 rakaatnya, Pak. Nah, makmumnya. Nah, besok gak datang lagi. Kenapa? Siapa yang jadi imam? Pak Haji Nerizon. Oh jangan, dia baca Yasin dia. Nah, 1 rakaat. Besok gak ada lagi. Jadi sholat berjamaah itu sholat yang memang antara imam dan makmum sepakat. Itu ya, Pak. Ini ada sekonyong-konyong imamnya baca qiraat yang lain. Yang makmumnya bingung. Itu imam bacanya salah. Padahal imam nggak salah, Pak. Cuma bacanya qiraat lain. Yang makmum itu nggak pernah belajar dan nggak pernah ngedenger. Akhirnya ribut sampai rumah. Wih, sholat kita nggak sah hari ini. Kenapa? Salah semua imamnya. Nah ini